syubhat mereka yang keempat. Kalau kita wajib mengikuti salaf, kata mereka, salaf yang mana? Bukankah salaf juga berbeda pendapat? Maka jemaah sekalian, mari kita lihat nasihat para ulama bagaimana kalau salaf berbeda pendapat. Tapi sebelum itu kita katakan, tidak semua permasalahan sahabat berbeda pendapat. Bahkan dalam masalah akidah, dalam prinsip-prinsip akidah, semuanya salaf sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali ada sedikit furu'ul akidah, sahabat berbeda pendapat. Dan perbedaan itu tidak merusak keimanan seseorang kalau dia berbeda pendapat. Contohnya, mana yang pertama diciptakan, mana yang duluan diciptakan. Sebagian berpendapat pena, sebagian berpendapat air, sebagian berpendapat arsy. Ini salaf berbeda pendapat. Dan jumlahnya sedikit sekali yang mereka perselisihkan dalam masalah akidah. Umumnya dalam prinsip akidah mereka sepakat. Perbedaan dalam fikih lebih banyak. Maka jemaah sekalian, bagaimana kalau sahabat berbeda pendapat? Mari kita lihat penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra nomor 21. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, idza jitama'u akhadna bijtima'ihim. Kalau salaf sudah sepakat, sahabat sudah sepakat, maka kita wajib mengikuti kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Dan apabila salah seorang mereka berpendapat lalu tidak dibantah, tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita pun mengambil pendapatnya. Ini diistilahkan para ulama dengan al-ijma' as-sukuti. Ijma' dengan cara didiamkan oleh sahabat yang lain. Jadi ini dua bentuk ijma'. Ijma' yang tegas dan ijma' yang tidak tegas. Maka tetap kita ambil ijma' mereka, kata Asy-Syafi'i. Fa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Lalu kata Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil pendapat salah satu dari pendapat mereka. Kita tidak boleh keluar dari pendapat mereka seluruhnya, kita bikin pendapat sendiri, enggak boleh. Kita pasti salah. Jadi kalau ada dua pendapat sahabat, kita pilih salah satunya. Kalau kita bikin pendapat yang ketiga, kita pasti salah. Kebenaran pasti ada pada salah satu dari dua pendapat mereka. Lalu bagaimana mengetahui mana pendapat yang benar? Dalam riwayat yang lain, Asy-Syafi'i menjelaskan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qaulain mukhtalafaini nadartu. Apabila dua orang sahabat memiliki dua pendapat berbeda, maka aku akan meneliti. Fa in kana qaulu ahadihima ashbaha bi kitabillah au ashbaha bi sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Maka kalau ternyata aku dapatkan salah satu pendapat mereka lebih sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku pegang, itulah yang aku ambil. Jadi mudah saja kalau sahabat berbeda pendapat. Kebenaran enggak akan keluar dari pendapat mereka. Enggak mungkin kita bikin pendapat yang berikutnya. Ini prinsip Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad juga berkata, idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaul mukhtalaf, nakhtar min aqawilihim wa lam nakhruj min aqawilihim ila qauli ghairihim. Apabila dalam satu permasalahan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat, maka kita pilih salah satu pendapat mereka yang lebih sesuai dengan kebenaran. Kita tidak boleh keluar secara totalitas dari ucapan mereka, mengikuti selain mereka. Wa idza lam yakun fiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahaba qaulun nakhtar min aqwalit tabi'in. Kalau ternyata kita tidak dapatkan dalam satu permasalahan satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satu ucapan sahabat, barulah kita pilih dari pendapat para tabi'in.
Jadi mudah saja. Kalau sahabat berbeda pendapat, maka mudah saja jalan keluarnya seperti yang dijelaskan oleh para sahabat atau para imam dari imam-imam yang 4 tersebut. Jadi jemaah sekalian, itu jawaban terhadap syubhat yang keempat.